Kata gospel atau kata Injil ini berasal dari bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam toleransi untuk rekan-rekan yang non muslim, khususnya saudara pendeta dan saudara umat Kristiani ya. Izin Stitch menanggapi dan memberikan masukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta dan apa yang disampaikan Al-Quran. Ya, baik. Bapak Pendeta menjelaskan kata gospel atau Injil berasal dari kata Yunani terdiri dari dua kata, io dan angelion. Io berarti baik, sedangkan angelion artinya kabar. Nah, Evangelion berarti berita baik, kabar baik, pesan baik, pesan yang benar, ajaran yang baik. Injil artinya kabar baik, pesan baik, pengajaran yang baik, lebih kurang begitu apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Ya, baik. Injil itu adalah nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih kalau yang disebut di dalam Al-Quran sebagai pelengkap kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, yang isi daripada pengajaran Taurat yakni Allah mewahyukan kepada Musa alaihissalam bahwa Tuhan itu Allah, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah dia, dirikanlah sholat untuk mengingat dia. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi Allah mewahyukan bahwa tujuan utama mengutus Musa alaihissalam untuk Bani Israel itu agar mengenal Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, menyembah Tuhannya, dan untuk mengingat sebagai rasa syukur atas karunia dari Allah, maka dirikan sholat. Nah, Allah mengutus Isa putra Maryam atau yang kita sebut oleh Bapak Pendeta dan umat kita, saudara kita umat Kristiani, Yesus Kristus, itu untuk meneruskan kitab Taurat, kebenaran yang ada di dalamnya, yang diajarkan oleh Musa alaihissalam, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 46. Wakofaina ala Isa bin Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu injila fi hudawan wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 46 bahwa Injil diberikan kepada Isa putra Maryam sebagai petunjuk dan cahaya, sebagai pelengkap dari Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berupa petunjuk dan pengajaran dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mau mengikuti ajaran Isa putra Maryam, yakni Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Dialah Allah, kata Isa putra Maryam kepada Bani Israel. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratal mustaqim. Dialah Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia, jangan sembah aku dan ibuku. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, Bapak Pendeta, apakah mengikuti ajaran Yesus Kristus alaihissalam? Mari kita
introspeksi diri. Di dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman, Al-Maidah ayat 47-nya, wal yahkum bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan segala perkara sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah. Nah, Injil yang ada sekarang yang seperti yang kita pegang gitu kan, ya ini Alkitab namanya, ada juga yang nyebut Injil, ada juga nyebut Bible gitu. Ini tidak sama pengajarannya dengan apa yang Allah turunkan kepada Isa putra Maryam. Yang ada itu hanya di dalam Al-Quran itu hanya berita kisah-kisah Isa putra Maryam, ya, mulai dari sebelum lahir sampai dia diangkat oleh Allah SWT ke langit. Nah, itu diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW agar manusia tahu, agar kita tahu untuk umat di akhir zaman apa yang terjadi kepada Isa putra Maryam. Nah, ketika orang yang mengatakan mengimani dia Tuhan, Isa putra Maryam tidak pernah minta untuk disembah. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 116, wa isqa lallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsik wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Ingatlah ketika Allah berfirman, bertanya kepada Al-Masih, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Maka Al-Masih menjawab, Maha suci engkau ya Allah, bukanlah hakku untuk menyampaikan yang bukan hakku. Tidak layak bagiku untuk mengatakan yang tidak atas perintahmu ya Allah. Lebih kurang begitu. Jika aku mengatakannya, katanya, bukan Allah tidak tahu, Allah bertanya. Jika aku mengatakannya, tentulah engkau mengetahui ya Allah. Aku tidak tahu apa yang ada pada Allah. Akan tetapi Allah maha mengetahui segala yang ada padaku. Karena sesungguhnya engkau adalah maha menyaksikan yang ghaib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di dalam ayat selanjutnya, Al-Maidah ayat 117-nya, ma qultu lahum illa amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbukum. Tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Allah. Aku mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini adalah jalan yang lurus. Ya, panjang kalau diceritakan ini. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi. Ya, kita hanya menyampaikan ayat-ayat yang sehubungan apa yang dikatakan Bapak Pendeta dan yang diimani Bapak Pendeta dan saudara kita umat Kristiani. Bukan kami untuk menentang, bukan untuk kebencian atau lain sebagainya. Ini sebagai rasa cinta kita antar sesama. Sebagaimana Allah mengutus Rasul untuk setiap umat, karena Allah sayang kepada kita semua, agar kita menyembah hanya kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi. Tidak ada paksaan di dalam Islam, akan tetapi konsekuensinya dijelaskan dalam beberapa ayat. Innahu mayusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga bagi mereka, wa ma'wahun nar, dan tempat mereka akan kekal di dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.